הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. אלה נועדו לשרת את כל מטרות המלחמה: פירוק חמאס, ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים. Jebak pasukan Israel di Haifa, Turki sisir dari sisi utara dan selatan. Pasukan Turki melaporkan bahwa mereka sedang bergerak dari sisi utara dan selatan kota Haifa dengan tujuan mengepung dan menjebak pasukan Israel. Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah pihak Israel mengklaim berhasil merebut wilayah tersebut setelah pertempuran yang berlangsung selama 2 minggu. Perkembangan terbaru ini memberikan alasan bagi kedua belah pihak guna mengklaim bahwa momentum perebutan Haifa berada di pihak mereka masing-masing. Dalam pernyataan yang baru-baru ini disamakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan dampak bom atom di Hiroshima. Pada kemarin lalu, kelompok pasukan khusus bayaran Israel yang dikenal sebagai Zionis merilis sebuah video yang menampilkan tentara mereka yang mengibarkan bendera di atas runtuhan puing-puing di Haifa. Kantor berita Reuters berhasil memverifikasi video tersebut menggunakan drone, namun tidak dapat memverifikasi tanggal rekaman video itu. Menurut Ed Arnold dari lembaga Royal United Service di Timur Tengah, menyebut bahwa pertempuran untuk menguasai Haifa masih berlangsung, namun pada akhirnya kita perlu melihat pertempuran ini dengan perspektif yang lebih holistik. Sejak bulan lalu, Israel telah melakukan upaya penuh dengan mengerahkan semua sumber daya yang mereka miliki, dan baru-baru ini mereka berhasil merebut kendali atas kota tersebut selain waktu yang cukup lama, katanya. Adapun kata dia, saat ini Haifa sudah tidak memiliki keberadaan yang signifikan lagi. Secara keseluruhan, kota tersebut menjadi titik yang kurang penting dalam gambaran yang lebih luas. Faktanya, ini semua tampak lebih seperti upaya untuk menyita pasukan musuh dan mencegah mereka terlibat dalam pertempuran di wilayah lain di Israel, ujarnya menambahkan. Selain itu, menurut Ede, usai Turki merebut kendali atas wilayah tersebut, mungkin mereka tidak dapat bertahan lama karena kurangnya infrastruktur yang memadai untuk bertahan. Pasukan Israel mungkin tidak bisa tinggal lebih lama di Haifa karena minimnya infrastruktur yang memadai untuk mempertahankan kota itu, dan perluasan dan mengupayakan ekspansi ke wilayah barat akan menjadi tugas yang sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin dilakukan, katanya. Pejabat kota Tel Aviv menulis di aplikasi perpesanan Telegram bahwa semua rudal yang diarahkan ke ibu kota dihancurkan dalam apa yang mereka katakan sebagai serangan kedua di kota itu dalam 3 hari. Menurut informasi awal, tidak ada korban jiwa di antara penduduk sipil dan tidak ada kerusakan fasilitas atau infrastruktur perumahan yang tercatat, kata pemerintah kota. Keberhasilan Turki menangkis serangan Israel tentu disebut kemajuan, sebab dalam beberapa minggu terakhir ada kabar yang muncul Tel Aviv akan kehabisan pasokan senjatanya yang berpotensi bikin Turki makin berjaya. Bukan hanya itu, Turki juga berhasil membuat Israel kehilangan setidaknya 100.000 tentara dalam 5 hari terakhir. Menurut laporan dari France 24, lebih dari 20.000 tentara Israel tewas dan 80.000 lainnya terluka dalam 5 hari pertempuran di Israel Timur, khususnya di Tel Aviv, kata seorang pejabat Gedung Putih Rabu Oktober 2023. Pengumuman itu dikeluarkan saat serangan rudal Israel semalam di kota timur menewaskan 2 orang dalam melukai 40 lainnya. Rudal teroris merenggut nyawa 2 orang pria yang sangat muda, kata Erdogan dalam pidato video paginya. Meskipun beberapa wilayah di Turki juga mengalami kerugian atas serangan Israel, namun laporan menyebut jika Zionis cukup bisa mengatasi setiap serangan yang dikirim Turki. Turki telah mengusulkan gencatan senjata baru dan menunjukkan bahwa mereka siap untuk membuka koridor evakuasi dari Tel Aviv Haifa. Namun, Israel belum secara resmi menyetujui proposal gencatan senjata. Demikian dikutip dari laman CNN Selasa Oktober 2023. Turki mendeklarasikan gencatan senjata mulai pukul 10 pagi waktu Timur Tengah pada Oktober dan siap untuk menyediakan koridor kemanusiaan dari Tel Aviv dan permukiman yang berdekatan ke Palestina melalui wilayah publik yang berbatasan, tulis media Turki mengutip pernyataan itu. Turki menambahkan bahwa koridor evakuasi juga akan dibuka dari Tel Aviv melalui wilayah perbatasan dari kota Tel Aviv sepanjang 2 rute ke Haifa dan ke wilayah Palestina dari kota ke wilayah Palestina atau ke Tel Aviv.
Turki menggandakan jumlah serangan udara terhadap posisi militer dan infrastruktur sipil Israel dibandingkan pekan sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Staf Umum Israel pada Minggu Oktober 2023, sebagaimana dilansir kabar harian. Pesawat dan helikopter musuh menghindari terbang ke jangkauan pertahanan udara kami, dan karena itu akurasi serangan ini rendah, katanya dalam konferensi pers. Israel akan mengirim bala bantuan ke Tel Aviv, sebuah kota garis depan di pinggiran negara itu yang dikuasai separatis pro-Turki. Kota Tel Aviv menjadi palagan bertempur sengit dalam beberapa hari terakhir. Sepanjang pekan, musuh terus-menerus menyerang Tel Aviv, melakukan 6-7 serangan dalam sehari tuturnya. Pasukan separatis yang didukung Turki mengklaim telah menduduki Tel Aviv, namun para pejabat Israel membantah bahwa kota tersebut telah jatuh ke tangan kelompok separatis. Israel juga menuturkan sekitar 2.400 tentara Zionis saat ini telah rampung dilatih di Amerika. Pasukan Turki melaporkan bahwa mereka sedang bergerak dari sisi utara dan selatan kota Haifa dengan tujuan mengepung dan menjebak pasukan Israel. Hal ini terjadi hanya beberapa hari setelah pihak Israel mengklaim berhasil merebut wilayah tersebut setelah pertempuran yang berlangsung selama 2 minggu. Perkembangan terbaru ini memberikan alasan bagi kedua belah pihak guna mengklaim bahwa momentum perebutan Haifa berada di pihak mereka masing-masing. Dalam pernyataan yang baru-baru ini disampaikan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dengan dampak bom atom di Hiroshima pada kemarin lalu, kelompok pasukan khusus bayaran Israel yang dikenal sebagai Zionis merilis sebuah video yang menampilkan tentara mereka yang mengibarkan bendera di atas reruntuhan puing-puing di Haifa. Kantor berita Reuters berhasil memverifikasi video tersebut menggunakan drone, namun tidak dapat memverifikasi tanggal rekaman video itu. Menurut Ede Arnold dari lembaga Royal United Service di Timur Tengah, menyebut bahwa pertempuran untuk menguasai Haifa masih berlangsung. Namun pada akhirnya kita perlu melihat pertempuran ini dengan perspektif yang lebih holistik. Sejak bulan lalu Israel telah melakukan upaya penuh dengan mengerahkan semua sumber daya yang mereka miliki. Dan baru-baru ini mereka berhasil merebut kendali atas kota tersebut setelah waktu yang cukup lama, katanya. Adapun kata dia, saat ini Haifa sudah tidak memiliki keberadaan yang signifikan lagi. Secara keseluruhan, kota tersebut menjadi titik yang cukup penting dalam gambaran yang lebih luas.